bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Selasa 5 April 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Doa dan permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dari Komunitas Tanah Boleng Adonara Flores NTT. Renungan kita dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari Komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema Berani Meninggalkan Yang Duniawi. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan penyertaan-Mu bagi kami. Syukur pula atas rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang boleh kami hembuskan hingga saat ini. Kami mohon ya Allah, kuatkan kami dengan kuasa-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam damai dan kasih persaudaraan dengan anggota keluarga, tetangga, sesama yang lain dalam masyarakat kami. Jadikanlah kami pribadi yang selalu mengusahakan kedamaian dan membawa berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami dan yang kami jumpai. Semoga keberadaan kami dapat membuat sesama kami mengalami ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu.
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dalam diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani meninggalkan yang duniawi. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita saat ini menawarkan banyak hal yang memberi kita kenikmatan, kenyamanan, kekayaan, dan kesuksesan. Tentu semua itu baik adanya dan membawa kegembiraan bagi kita. Namun terkadang kita asik dengan yang duniawi dan kita lupa, bahkan kita tidak mampu melihat kehadiran Allah, dan tentu kita kurang beriman akan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dalam Injil tadi Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa ke tempat mana aku pergi, kamu tidak dapat datang. Namun dari kalimat itu banyak orang berpikir tentang tempat yang secara fisik, sedangkan Yesus maksud ialah kehidupan rohani. Yesus juga berkata lagi, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini berarti bahwa hidup rohani tidak akan kita capai jika kita terlalu fokus pada kenikmatan duniawi. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita bercita-cita untuk selalu memupuk kehidupan rohani, namun itu kadang tinggal kata-kata hampa karena tidak ada tindakan nyata. Kita lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Kita enggan meninggalkan urusan duniawi kita hanya untuk menyempatkan diri dalam kegiatan rohani, misalnya dalam doa bersama, kegiatan pendalaman iman di lingkungan maupun di gereja, dan juga tentunya masih banyak kegiatan rohani lainnya. Kita hendaknya perlu bermati raga, berani meninggalkan urusan duniawi kita, agar kita dapat fokus pada kehidupan rohani kita, guna mempererat hubungan kita dengan Allah. Jika tidak, kita hanya saja mengakui keberadaan Allah, tetapi kita selalu mengabaikan kehadirannya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, teristimewa dalam minggu sengsara ini, kita ditantang dan juga diajak oleh Yesus. Jika kita benar-benar mau bangkit bersama Yesus, maka kita harus berani bermati raga, mengambil jarak dari dunia ini, dan mari kita benar-benar masuk dalam kehidupan rohani dan bersatu erat dengan Tuhan. Dengan begitu, iman kita diperkuat dan kita tidak hanya merupakan kata-kata hampa, namun nyata dalam tindakan kita. Jangan sampai kita mati dalam dosa kita. Dunia menjanjikan kenikmatan, kesenangan, kemewahan, dan kebahagiaan yang sementara saja. Sedangkan kehidupan rohani menjanjikan kebahagiaan surga yang kekal abadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi negara-negara yang saat ini sedang berperang, teristimewa negara Ukraina dan Rusia, kita mohon semoga Tuhan menggerakkan hati masyarakat di kedua negara ini agar mereka boleh berdamai kembali, sehingga kedua negara ini boleh kembali aman seperti sedia kala. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal akibat bunuh diri, kekerasan, ataupun tindakan kejahatan lainnya, semoga mereka mengalami pengampunan dosa dan mereka boleh mendapat kebahagiaan di surga, serta mohon pertobatan dan kesadaran bagi para pelaku kejahatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit, semoga mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, kita mohonkan kesembuhan pada waktunya, serta kekuatan bagi mereka dalam penderitaan sakit yang dialami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa serta harapan-harapan hati kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.